Self-harm adalah semua hal yang dilakukan untuk menyakitkan diri sendiri. Self-harm menggambarkan berbagai hal yang dilakukan orang terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang disengaja dan biasanya tersembunyi. Jadi, objek self-harm adalah diri sendiri. Perilaku self-harm yang sering dilakukan ialah mengiris atau menyeret kulit dengan silet atau benda tajam lainnya. Perilaku ini biasa diistilahkan dengan self-cutting. Selain itu, self-harm juga terjadi dalam bentuk membakar tubuh, memukul diri, menggorek bekas luka, menjamak rambut, dan mengkonsumsi zat-zat beracun. Self-healing adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari luka batin di masa lalu. Luka batin yang dimaksud termasuk gangguan psikologis lainnya yang memberikan dampak buruk pada kondisi emosional kita. Tujuan dari self-healing adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan membentuk pikiran positif apa yang telah terjadi. Self-healing tidak hanya menyembuhkan pikiran dan jiwa, namun juga tubuh kita. Pasalnya, kondisi mental atau emosional yang buruk juga bisa berpengaruh pada fisik kita. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh National College Health Assessment di tahun 2014, sebanyak 33% mahasiswa yang menjalani survei mengalami depresi selama kurang lebih setahun belakangan. Akibat depresi ini, mereka jadi kesulitan fokus belajar dan mengerjakan tugas karena terlalu mengkhawatirkan hal-hal kecil yang terjadi di hidup mereka. Oleh karena itu, beberapa mahasiswa melampiaskan dengan melakukan perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri atau self-harm. Mayoritas mahasiswa beranggapan bahwa mereka ditekan untuk bisa membuktikan bahwa mereka sukses secara akademis. Bagaimana diri mereka bisa menyelesaikan skripsi dan tahun akhir dengan tepat waktu sebagai indikator kesuksesannya. Ini menjadi kekhawatiran yang menghantui mereka selama ini. Para mahasiswa beranggapan bahwa orang tua mereka telah mengeluarkan banyak biaya untuk menyekolahkan mereka, sehingga muncul rasa penyesalan jika tidak bisa lulus dan selesai tepat waktu, dan dengan hasil yang memuaskan. Sementara bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan tersebut, banyak proses yang mereka harus lewati dan selalu terdapat rintangan dan ujiannya. Karena hal tersebut, bagi para mahasiswa, mereka merasa takut dan memiliki kecemasan yang berlebih, dan dihantui rasa takut dan gagal sebelumnya. Selain tekanan dari pihak luar, media sosial turut menjadi penyebab stres bagi para mahasiswa. Sosial media meningkatkan level kekhawatiran dan depresi pada seseorang, karena secara tak sadar dirinya membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang ditunjukkan melalui postingan-postingan di media sosial. Secara patologis terdapat beberapa jenis tindakan self-harm atau perbuatan menyakiti dirinya sendiri. Yang pertama adalah superficial self-mutilation, yang kedua adalah stereotypic self-mutilation, dan yang ketiga adalah major self-mutilation. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga jenis perbuatan self-harm ini. Adapun contoh dari self-harm jenis ini biasanya dengan cara menyayat atau membeset salah satu bagian tubuh menggunakan benda tajam, seperti membeset pergelangan tangan dengan silet atau pecahan kaca, kemudian menarik-narik rambutnya dengan kuat, serta melakukan diet ekstra. Contohnya membenturkan kepala ke tembok secara berkali-kali, kemudian menghantam atau memukul tembok dan meja secara berulang dengan tangannya sendiri. Contohnya adalah memotong salah satu jarinya, membakar salah satu bagian tubuhnya, dan sebagainya. Me time bermanfaat untuk membuat diri nyaman dan lebih rileks. Cara self-healing ini membuat kita merasa diri sendiri adalah pusat segala kehidupan, sementara itu orang lain hanya sebagai pelengkap kebahagiaan.
Menulis ekspresif merupakan cara self-healing untuk menjelaskan segala perasaan yang dialami. Contohnya, Anda bisa menulis apapun di buku harian yang hanya dibaca sendiri. Cara ini bisa meredakan segala emosi dan stres. Cobalah cari suasana tenang untuk duduk dan mengatur pernapasan. Lakukan pernapasan mulai dari menarik nafas, hembuskan, tarik, lalu hembuskan lagi. Self-compassion adalah memahami keadaan emosi atas penderitaan yang dialami. Self-compassion membuat seseorang bisa meningkatkan kepedulian, merespon peristiwa buruk, dan berupaya membebaskan diri dari masa lalu yang menakutkan. Metode self-healing ini membantu mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan yang ada dalam pikiran. Contohnya saja menutup mata dan menghirup udara segar. Cara ini berguna untuk fokus pada diri sendiri dan segala pikiran yang dimiliki.